Halo semuanya, perkenalkan saya Rehan Syahputra dari kelas 11A. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai definisi atau pengertian singkat tentang sistem ekskresi dan juga organ paru-paru sebagai sistem ekskresi. Jadi, sistem ekskresi ini adalah sebuah mekanisme biologis yang bertujuan untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme dan racun dari tubuh, sehingga mencegah akumulasi zat-zat berbahaya yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Di dalam tubuh manusia, ada beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan proses ini, termasuk paru-paru, kulit, hati, usus besar, dan juga ginjal. Nah, pada kesempatan kali ini, topik yang kami angkat secara spesifik yaitu mengenai paru-paru sebagai salah satu organ sistem ekskresi. Jadi, dalam konteks ini, paru-paru berfungsi sebagai organ utama dalam sistem ekskresi, mengeluarkan limbah gas, terutama karbon dioksida atau CO2, dan uap air atau H2O. Proses ini tuh terjadi melalui pertukaran gas di alveoli, di mana CO2 yang dihasilkan dari metabolisme sel berdifusi ke udara dalam paru-paru dan dikeluarkan saat bernafas, sekaligus membantu menjaga keseimbangan kimiawi dan pH darah. Baik, selanjutnya fungsi paru-paru dalam sistem ekskresi akan dijelaskan oleh saya, Gustinawati Sinaga dari kelas 11H. Fungsi paru-paru dalam sistem ekskresi yang pertama, mengeluarkan karbon dioksida hasil metabolisme saat bernafas. Kedua, mengeluarkan uap air melalui proses pernafasan. Ketiga, mengatur kadar karbon dioksida untuk menjaga keseimbangan pH darah. Keempat, mengeluarkan beberapa zat berbahaya dan beracun. Dan yang terakhir, menangkap dan mengeluarkan partikel asing melalui silia dan mukus. Proses ini terjadi melalui pertukaran gas di alveoli, di mana karbon dioksida yang dihasilkan dari metabolisme sel berdifusi ke udara dalam paru-paru dan dikeluarkan saat bernafas. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Zaskia Nur Hidayati, yaitu mengenai mekanisme proses terjadinya ekskresi paru-paru. Proses ini dimulai dengan inhalasi, di mana udara yang mengandung oksigen masuk melalui saluran pernapasan menuju paru-paru. Lalu, udara akan mencapai alveoli, yaitu kantung udara kecil yang dikelilingi oleh kapiler darah. Di sini, oksigen berdifusi ke dalam darah, sementara karbon dioksida dari darah berdifusi ke alveoli. Lalu, karbon dioksida diangkut oleh darah dari jaringan tubuh ke jantung melalui vena. Kemudian dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Setelah itu, di alveoli, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah ke dalam ruang alveolus karena perbedaan konsentrasi. Setelah difusi, udara yang kaya akan karbon dioksida dan uap air dikeluarkan saat kita menghembuskan nafas atau ekshalasi, bersamaan dengan uap air yang dihasilkan selama proses pernafasan.